Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita tetap mendapatkan rahmat, taufik, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, terdiri dari Wardah Afifah Amalia, Nerisa Kurinafa, Radila Anissa Karyanto, Erlangga Imantoro, dan Naufal Fikri Fatin Aril. Kami akan membahas tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Sebelum itu, kami berterima kasih kepada Ibu dosen Apriliani Diah Kartikasari karena telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan materi kami. Langsung saja, pembahasan yang pertama. Pengertian psikologi pendidikan dan kedudukan psikologi dalam dunia pendidikan. Yang kedua, ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang ketiga, tujuan psikologi pendidikan. Keempat, manfaat psikologi pendidikan. Psikologi secara bahasa disebut ilmu jiwa. Berasal dari kata bahasa Inggris psychology, dan psychology sendiri merupakan dua akar kata yang bersumber dari bahasa Yunani, psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu, pengetahuan. Bruno membagi pengertian psikologi menjadi 3 bagian dan prinsipnya saling berhubungan. Pertama, psikologi adalah studi atau pendidikan mengenai ruh. Yang kedua, psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai kehidupan mental. Dan yang ketiga, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mengenai tingkah laku organisme. Pendidikan dari kata didik yang mendapatkan awalan sehingga menjadi mendidik, yang artinya memelihara dan memberi latihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengertian psikologi pendidikan menurut beberapa tokoh seperti Arthur S. Reber mengartikan bahwa psikologi pendidikan adalah sebagai subdisiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah kepribadian yang berguna dalam hal-hal berikut. 1. Penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas. 2. Pengembangan dan pemahaman kurikulum. 3. Ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan. 4. Sosialisasi proses-proses dan interaksi proses-proses tersebut dengan kognitif. 5. Penyelenggaraan pendidikan keguruan. Jadi, psikologi pendidikan adalah studi mengenai tingkah laku manusia dalam kegiatan belajar dan pembelajaran, penerapan konsep, dan teori-teori psikologi dalam kegiatan belajar atau pendidikan. Selanjutnya, kedudukan psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan. Kedudukan psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan sangatlah penting, karena tanpa ilmu ini, semua pengajar dan bahkan orang tua akan sulit mengetahui karakter anak. Oleh karena itu, psikologi pendidikan itu sangat diperlukan karena digunakan untuk mengetahui karakter anak, perkembangan anak, dan lain sebagainya. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Menurut pakar psikologi, ruang lingkup atau pembahasan psikologi pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu pertama, belajar yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, hakikat, jenis, aktivitas, teknik, karakteristik, manifestasi, dan faktor-faktor belajar. Kedua, mengenai proses belajar, yakni tahapan, pembuatan, dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar peserta didik. Ketiga, pokok bahasan mengenai situasi belajar, yakni suasana dan keadaan lingkungan baik yang bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan peserta didik. Tujuan psikologi pendidikan. Menurut Lindgren, tujuan psikologi pendidikan ialah untuk membantu para guru dan perkembangan perspektif para guru dalam memahami proses pendidikan yang terbaik. Sedangkan menurut pendapat Bernard, pada dasarnya tujuan psikologi pendidikan adalah untuk memahami bagaimana proses belajar mengajar secara lebih efektif dan tetap sasarannya.
Bisa kita ambil kesimpulan dari dua pendapat di atas bahwa tujuan mempelajari dan dikembangkan psikologi pendidikan adalah untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan untuk membantu para guru dan calon guru agar benar-benar memahami proses pendidikan dengan baik, sehingga mereka bisa membimbing proses belajar mengajar para siswanya dengan cara yang lebih efektif dan terarah, sebagai upaya untuk mengembangkan potensi-potensi anak didiknya di sekolah secara optimal. Di sini manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi guru supaya para guru mampu memahami karakteristik peserta didiknya, apakah mereka mampu menerima pelajaran yang disampaikan dengan baik atau sebaliknya. Dengan mengetahui karakteristik ini, pendidik dapat menentukan pendekatan yang cocok untuk peserta didik supaya mereka dapat mengikuti pembelajaran secara maksimal, sehingga merupakan suatu keharusan bagi guru yang tentunya bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dalam menangani peserta didik. Karena itu, pengetahuan psikologi pendidik dalam proses pembelajaran sangat penting untuk pendidik agar mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan psikologi peserta didik. Jadi kesimpulannya dari konsep dasar psikologi pendidikan yaitu proses belajar mengajar yang diterapkan melalui konsep dan teori-teori psikologi dalam kegiatan belajar dan tentunya sangat penting dalam dunia pendidikan. Alhamdulillah telah selesai presentasi kami pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.